Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat jemaah subuh rahimakumullah. Kita sudah berada di tanggal 21 Sya'ban. Itu artinya 9 atau 8 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan yang sangat mulia. Bulan penuh berkah. Ada baiknya menjelang kedatangan tamu mulia ini kita mempersiapkan diri. Kita menyambutnya karena Rasulullah SAW mengajarkan seperti itu. Karena para sahabat dan tabi'in, generasi terbaik umat ini, mencontohkan seperti itu. Surat At-Taubah ayat 100 yang kita baca di pembukaan tausiah pagi ini adalah penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bila kita ingin mencari figur, profil, sosok yang akan kita teladani, yang akan kita ikuti, tentunya adalah mereka yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang terbaik, sebagai generasi yang terbaik. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang terdahulu dan paling awal-awal masuk Islam, baik dari kalangan muhajirin ataupun dari kalangan ansar. Walladzina taba'uhum biihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka, yang meneladani mereka, tentu adalah para sahabat, para tabi'in. Mereka lah generasi terbaik yang kemudian Allah beri kemuliaan dengan kalimatnya radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Gelar atau titel atau posisi yang tak dimiliki oleh generasi setelahnya. Para sahabat yang bisa kita pasangkan di belakang nama-nama mereka kalimat radhiyallahu anhum. Waradu anhu, dan bahkan mereka juga ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang terbaik ini langsung juga kemudian Allah janjikan wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Allah janjikan mereka, Allah sediakan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dalam hadis sahih Rasulullah SAW menyebutkan khairul quruni qarni, sebaik-baik abad itu abadku. Summal ladzina yalunahum, kemudian abad setelah itu. Summal ladzina yalunahum, kemudian abad setelah itu. Kemudian Rasulullah SAW diam. Maka 3 generasi terbaik disepakati oleh para ulama sebagai merekalah orang terbaik umat ini. Sahabat, tabi'in, dan tabi' tabi'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu dalam rangka kita segera bertemu dengan Ramadan, menyambut Ramadan, layaklah kita kemudian berguru kepada mereka, meneladani mereka. Bagaimana dan seperti apa Ramadan di mata mereka, bagaimana dan seperti apa Ramadan mereka sambut dan mereka isi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, hadis ini sahih. Rasulullah SAW ketika Ramadan datang, beliau menyampaikan khutbah. Beliau berpidato. Apa kata Rasulullah dalam khutbahnya? Atakum Ramadan, telah datang kepada kalian Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang diberkahi, bulan penuh berkah. Seluruh yang ada di dalam Ramadan itu berkah. Ibadahnya, ketaatannya, makan minumnya, waktunya, perjuangannya, pengorbanannya, kedermawanannya, seluruh kebaikan yang kita kerjakan di Ramadan penuh keberkahan. Iftaradallahu alaikum fihi siyamah,
Di bulan itu Allah wajibkan bagi kalian berpuasa. Sudah jadi kehendak Allah, sudah jadi takdir Allah. Kita wajib berpuasa. Lalu Allah letakkan puasa wajib itu di bulan Ramadan. Umat-umat sebelum kita juga ada puasa wajib mereka, tapi tidak Allah tempatkan di bulan tertentu. Bahkan dalam riwayat ditemukan orang Bani Israel atau orang-orang Yahudi kehilangan bulan-bulan mereka berpuasa karena sering mereka langgar. Mereka tambah satu hari, mereka majukan satu hari, mereka majukan satu hari. Lama-lama hilang itu bulan yang seharusnya mereka muliakan. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar, kata Rasulullah melanjutkan. Dibuka seluruh pintu-pintu surga, ditutup seluruh pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan dibelenggu setan-setan pembangkang. Ya, bos-bosnya setan dibelenggu. Ini kabar gembira dari Rasulullah. Artinya kita para sahabat diberi kabar gembira oleh Rasulullah. Seolah-olah Rasulullah ingin mengiklankan ke seluruh khalayak, "Woi, bahagialah kalian, ini datang musim kebaikan, datang musim yang penuh berkah." Dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggu setan-setan. Seolah-olah Allah yang butuh ibadah kita, seolah-olah Allah yang menginginkan kita jadi orang baik. Betapa sombongnya seorang muslim kalau kemudian tidak menyambutnya, tidak berbahagia, ya, tidak bersuka cita, tidak riang gembira dengan kedatangan Ramadan. Rasulullah langsung memberikan busyra, kabar gembira. Kalau ada kita yang sedih dia sampai dadonya di Ramadan katibul, dia puasa lawat. Hati-hati, ini ciri-ciri orang-orang yang tidak diberi hidayah oleh Allah. Ya, ciri orang-orang yang dikehendaki oleh Allah akan sesat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah akan dapat hidayah, dia lapangkan dadanya menerima Islam. Dia senangkan hatinya menerima Islam. Itu ciri-ciri orang yang dikehendaki dapat hidayah. Senang aja hatinya. Waktu puasa oleh, alhamdulillah. Ramadan ketibu, Ramadan sebentar lagi, bahagia dia. Itu ciri-ciri orang yang dikehendaki oleh Allah akan diberi hidayah. Sebaliknya apa? Wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Sebaliknya, siapa yang dikehendaki oleh Allah akan disesatkannya, hati-hati, dia jadikan dadanya sempit, sasak angoknya. Dayyiqan haraja, sempit, tersesat. Sesak napasnya. Allah ilustrasikan bagaikan orang naik ke tempat yang tinggi. Awak kalau pergi mendaki gunung, sasak angok. Semakin tinggi kita berada di muka bumi ini, cepat kita sesak nafas. Karena kandungan oksigen di udara yang makin tinggi berkurang. Maka orang yang hidup atau bertempat tinggal di daratan yang tinggi itu cepat letihnya karena oksigennya berkurang, sesak nafas. Ini ilustrasi saja. Orang yang dikehendaki oleh Allah akan disesatkan, maka sesak angoknya menerima Islam. Deh puasa lah balik. Hati-hati Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabat agar mereka menyambut kedatangan Ramadan ini dengan baik.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Albani. Hadis dari Abu Talha. Ini luar biasa. Ternyata Bapak Ibu, pertemuan dengan Ramadan ini spesial. Berjumpa dengan Ramadan itu istimewa. Itu adalah impian orang-orang saleh dari para sahabat, para tabi'in dan pengikut-pengikut mereka yang setia sampai akhir zaman. Itu angan-angan mereka, itu impian mereka, itu doa-doa mereka. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, para salaf itu dahulu membagi doa mereka dalam setahun bagi dua saja. 6 bulan menjelang Ramadan datang, mereka berdoa, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Itu 6 bulan lah mulai berdoa. Nah, kita tentu ni sisa 9 hari mesti tiap hari ni doa. Bahkan tak tiap hari, 5 kali sehari. Setiap solat ini doa, Allahumma balighni Ramadan. Ya Allah, sampaikan umur saya ke Ramadan. Kenapa mereka begitu berharap pertemuan, mereka berharap berjumpa Ramadan? Nah, ini rahasianya. Hadis Ibnu Majah dari Abu Talha. Abu Talha bercerita, ada 2 teman beliau, sahabat Nabi SAW, teman dekatnya. Dua-duanya orang yang bersungguh-sungguh dalam beramal soleh, bersungguh-sungguh dalam kebaikan, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Teman yang pertama duluan wafat, mati syahid. Mati syahid. Setahun setelah itu wafat teman yang kedua, wafat biasa. Teman yang pertama adalah sahabat Nabi yang paling spesial kebaikannya, paling spesial ketaatannya, paling sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan, dan dia wafatnya mati syahid. Setahun setelah itu baru teman yang kedua wafat biasa saja, bukan wafat mati syahid. Lalu Abu Talha berkata, ketika tertidur saya bermimpi. Nah, ini mimpi orang soleh. Ciri-ciri mimpi yang baik, ciri-ciri mimpi yang benar itu apa Bapak Ibu? Apa ciri yang baik, mimpi orang baik itu? Mimpi ar-ru'yatus shadiqah, ya. Istilahnya mimpi yang benar. Ciri-cirinya mimpinya jelas. Ya, jelas. Kalau diceritakan bisa diceritakan. Kita rata-rata mimpi kita enggak jelas. Coba diceritakan. Samar, kabur. Mimpi kita apa yang seringkali menjadi kenyataan? Mimpi apa yang seringkali menjadi kenyataan? Tahu Bapak Ibu mimpi kita yang sering jadi kenyataan? Hah? Mimpi ngompol. Kalau mimpi pipis, cepat-cepat bangun, karena biasanya betul itu, ya, betul-betul buang air kecil, basah kasur. Ini mimpi Abu Talha. Apa yang dia saksikan dalam mimpinya? Dia sedang menuju pintu surga. Ketika semua orang menuju pintu surga, maka keluar malaikat memanggil, ya, memanggil siapa yang masuk surga. Dipanggilnya yang teman yang mati yang kedua, yang wafatnya biasa saja, yang wafatnya setahun setelah mati syahid temannya. Dipanggilnya masuk. Lalu masuk malaikat membawanya. Lalu keluar lagi malaikat, dipanggilnya yang kedua. Siapa? Teman yang duluan mati syahid. Teman yang duluan mati syahid dipanggil masuk ke dalam. Lalu kemudian keluar lagi malaikat. Kamu belum, balik dulu. Irja, anta lam ya'ti ba'd. Balik lagi, kamu belum datang waktunya. Lalu terbangun dia. Terbangun dari mimpinya. Dia bisa ceritakan, hadisnya bisa Bapak cari. Hadis riwayat, ya, Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Albani. Jadi heran dia, kok bisa
yang mati biasa didahulukan masuk surga daripada yang mati syahid. Padahal orang mati syahid itu sangat istimewa, sangat spesial. Ya. Dia bisa masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Saking mulianya. Itulah cita-cita para sahabat. Umar mati syahid, Utsman mati syahid, Ali mati syahid, Hamzah mati syahid. Jadi dia ceritakan ke orang, heboh orang, dan sampai kepada Rasulullah SAW. Sampai cerita kepada Rasulullah. Ini heran, kok bisa ya si fulan yang mati syahid, yang istimewa kebaikannya, dikalahkan dengan yang mati biasa. Akhirnya sampai kepada Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Amin hadza ta'jabun. Kalian heran dengan yang ini ya? Heran kalian dengan mimpi ini? Kata Rasulullah, Alaysa hadza qad makatha ba'dahu bisanah? Ya. Bukankah ini yang duluan masuk surga tadi, dia masih hidup setahun setelah kawannya mati syahid. Wa adraka Ramadan fasama wa shalla kaza kaza sajadah. Kalian heran dengan ini? Bukankah yang duluan masuk tadi itu, yang wafatnya setahun setelah yang mati syahid, dia kan hidup lagi setahun setelah itu. Dan dia berjumpa dengan Ramadan, dan dia berpuasa Ramadan, dan dia solat sekian-sekian solat, sekian-sekian sujud, kata Rasulullah. Fama bainahuma bi'ab'ada ma bainas samai wal ardh, atau kama qala Rasulullah SAW. Jarak antara keduanya ini lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi, kata Rasulullah. Paling tidak dari hadis ini ada dua pelajaran. Yang pertama, pelajaran yang jelas, Rasulullah membenarkan mimpi ini. Nah, berarti mimpi benar ya kan? Kalau bohong tentu Rasulullah, gadang otak kamu mah. Kamu bohong ini. Tidak, Rasulullah langsung heran kalian dengan peristiwa ini. Maka Rasulullah menegaskan ini mimpinya benar. Yang kedua apa? Ternyata bertemu dengan Ramadan, lalu puasa kita dengan Ramadan, bisa membuat kita lebih mulia dari orang yang lebih soleh dari kita, tapi sudah wafat duluan sebelum Ramadan. Jadi bersuju Ramadan itu istimewa. Kalau ada orang lebih soleh dari kita, lebih taat dari kita, ya, bagaimana cara mengalahkannya? Ya, berdoalah kepada Allah, umur kita lebih panjang dari dia. Lalu kita terus soleh dan terus beribadah. Bapak Ibu, semua kita tahu kan, apa keutamaan solat di Masjidil Haram? Berapa pahala solat di Masjidil Haram? 100.000 kali solat di masjid lain. 100.000 kali kita solat di Masjid Jabar Rahmah ini ya, berjamaah 100.000 kali. Cukup sekali saja di Masjidil Haram. Draw itu. Ya, bodoh. 100.000 kali solat itu berapa hari? 20.000 hari. Ya, 20.000 hari berapa tahun? Hampir 70 tahun. Sianan sanggup solat berjamaah tidak putus-putus 70 tahun. Ada yang tahu? Dari 0 sampai 12 kita belum balik lagi. Anda hitung solat kita. Lalu kok puber-puber gak nakal-nakal pula di SMP, di SMA. Ya, bolong-bolong pula solat jamaah kita kan. Lalu nanti masuk umur 55, 60, mulai banyak rukhsah, mulai banyak keringanan. Lah sakit-sakit, lah rematik, lah encok, asam urat. Siapa yang sanggup 60 tahun, 70 tahun solat berjamaah? Tidak ada yang mampu mengalahkannya. Itu baru sekali orang solat di depan Ka'bah. Kalau sehari itu 5 kali dia solat, 5 kali 70 adalah 350 tahun. Tidak tak lawan. Baca nama lawannya. Pai ke situ. Pai ke situ. Solat lu sebanyak-banyaknya. Kalau bisa, wah masih hidup dan dia sudah wafat. Wah tidak mendoakan orang mati dia. Ya begitu yang bisa kita lakukan. Ya, tidak ada yang bisa menyainginya kecuali orang yang terus jalan
meteran ibadahnya jalan terus, orang sudah berakhir. Maka beruntunglah bertemu kembali dengan Ramadan. Lalu kata Rasulullah, dia sholat sekian kali sujud. Setahun berapa sholat itu? Berapa kali sujud? Itu kalau dia sholat wajib saja. Kalau dia tambah sholat sunat, nah itulah keuntungan orang yang umurnya bertambah dan ketaatannya juga bertambah. Jadi wajar kemudian kaum muslimin, Ramadan bagi salafus saleh, bagi para sahabat, para tabi'in istimewa. Karena Rasulullah SAW mengajarkan begitu. Rasulullah memberikan terus kabar gembira demi kabar gembira kepada para sahabat. Imam Sufyan Ats-Tsauri, salah seorang ulama besar, lebih senior dari Imam Syafi'i, lebih senior daripada Imam Maliki. Sebenarnya dia pemilik mazhab, cuma kemudian mazhabnya punah. Artinya murid-muridnya tak mengembangkan metodologi dia berijtihad. Ya. Imam Sufyan Ats-Tsauri digelari oleh para ulama Amirul Mukminin fil hadis. Ya. Dia Amirul Mukminin dalam bidang hadis. Beliau bila Ramadan masuk, tinggalkan pekerjaan, fokus dengan Al-Quran, fokus dengan Qiyamul Lail. Kalau ada kita yang alhamdulillah ya, kita diberi rezeki oleh Allah lumayan, sebulan Ramadan berhenti kerja beribadahnya, itu luar biasa. Luar biasa. Cuma kalau kita ASN itu tidak bisa cuti selama Ramadan. Ada restoran di dekat pesantren kami di Luar Bunturun, dekat Arisalah. Ya, itu saya salut, saya apresiasi. Setiap hari Jumat dia tutup. Setiap bulan Ramadan dia tutup. Sebalik bulan yang cari piti. Luar biasa. Betul-betul qanaah. Betul-betul menerima rezeki Allah. Bulan Ramadan tutup 1 bulan penuh. Biasanya kalau restoran bulan Ramadan berlipat-lipat ya. Kalau bisa pas berbuka itu tidak ada celah yang kosong. Semua meja, semua kursi full booking ya. Itulah fenomena beberapa tahun terakhir. Tidak di Padang, di Bukit Tinggi, di Payakumbuh, fenomena buku bersama kan. Restoran tidak ada celah kursi, buat tambah balik-balik kursi atau tambahannya. Ini tidak. Dia 11 bulan cari rezeki, khusus Ramadan dia enggak buka restoran. Berarti dia bisa khusyuk beribadah. Kalau buka restoran berarti ya sibuk buat sambal, buat gulai, buat iko, balanjo, enggak berhenti-henti. Bila kira-kira salat malam, bila kira-kira baca Quran. Ya itulah Allah berikan kepada dia kelapangan hati, kelapangan rezeki juga sekaligus. Ya, kita harus cemburu kepada orang yang di atas kita kualitasnya dalam kebaikan. Urusan akhirat kita lihat ke atas agar kita tidak GR, agar kita tidak merasa lebih dari yang lain. Urusan dunia kita lihat ke bawah agar kita bersyukur masih ada orang yang lebih susah dari kita. Alhamdulillah kita enggak sesusah mereka. Maka Sufyan Tsauri begitu dia, fokus kalau Ramadan lah tiba. Imam Bukhari ya, yang sahihnya oleh para ulama, kitab sahihnya dianggap kitab paling sahih setelah Al-Quran, Imam Al-Bukhari, yang hafalannya luar biasa. Muwatta Imam Malik hafal sama dia ketika dia masih remaja ya, setebal ini Muwatta Imam Malik. Ada 100 hadis diotak-atik, diacak-acak, dikacau balau oleh ulama Irak, sengaja dibolak-balikkan sanadnya, matannya. 100 hadis, 10 orang, setiap orang membuat 10 hadis yang sudah dikacau balaukan. Ditanya ke Bukhari satu persatu, bagaimana hadis ini? Langsung hafal Bukhari. Hadis ini salah, ini begini, harusnya begini. Hadis ini salah, ini begini. 100 ya, dia dikerjain oleh ulama Irak, diuji luar biasa, sehingga para ulama di masanya mengakui keulamaan Imam Bukhari. Imam Bukhari bila datang Ramadan, siang hari khatam Al-Quran sekali, malam hari per 3 hari dia khatam sekali. Siang hari khatam Al-Quran
1 kali. Malam hari khatam per 3 hari. Imam Syafi'i, yang mayoritas orang Indonesia mazhabnya Syafi'i, kalau datang Ramadan maka setiap malam dia khatam 2 kali. Berarti setiap Ramadan dia khatam 60 kali. Kalau kita khatam Quran sekali, sudah tu tidak balik lagi ke masjid. Karena lah khatam, lah tamai, lah wisuda. Tidak begitu. Jadi begitu salaf, ya, para sahabat, para tabi'in menjadikan Ramadan menjadi sangat spesial. Mereka sambut, dan sejak Sya'ban ini mereka sudah menyambutnya. Sejak Sya'ban ini kita sudah harus lebih porsi kita bersama Al-Quran. Kalau kita ingin punya target khatam Al-Quran sekali selama Ramadan, maka selama Sya'ban minimal setengah juz sehari. Kalau kita ingin khatam 2 kali selama Ramadan, maka minimal selama Sya'ban kita sudah 1 juz sehari membacanya. Kalau kita ingin naik lagi, naikkan sejak Sya'ban ini interaksi kita dengan Al-Quran. Para ulama mengatakan Sya'ban ini syahrul qurra, bulan para pembaca dan penghafal Al-Quran. Ini sekarang para hafiz sedang berkejar-kejaran merapikan hafalan Qurannya. Begitu Ramadan datang, tinggal dipakai untuk sholat malam. Masjid-masjid yang berkualitas hari ini, ya, bukan hari ini, sejak 2 bulan 3 bulan yang lalu, udah mencari imam-imam terbaik, ditransfer sebulan penuh. Kami di DPRD, ada pegawai kita di DPRD PNS. Saya kaget, pas kebetulan saya nginap satu hotel dengan dia. Lalu datang pada saya, Ustaz, dilihatkannya apa ini? Ini anak saya, Ustaz. Anaknya tamat UI. Anaknya tamat UI. Alhamdulillah anak saya tamat UI. Hafiz 30 juz. Bacaannya bagus. Dilihatkannya video YouTube-nya. Viewernya sudah di atas 200.000. Ya. Alhamdulillah Ustaz, Ramadan besok dia ditransfer sebulan penuh di masjid di Amerika. Dibayarlah seluruh biaya transportasinya, visanya, makannya, hotelnya. Sebulan penuh dia akan jadi imam di salah satu masjid di Amerika. Orang-orang Eropa, orang-orang Islam di Amerika, di Eropa, sebulan 2 bulan menjelang Ramadan, dia sudah cari, incar imam-imam yang bagus. Full 1 bulan mereka booking. Dan orang di bulan Ramadan itu apa yang dikejar ke masjid? Menikmati salat malam, menikmati salat tarawih. Kalau di Timur Tengah Bapak Ibu ya, yang dikejar oleh orang ke masjid itu apa? Salat tarawihnya, bukan ceramahnya. Bahkan banyak masjid di Timur Tengah tidak do ceramah Ramadan. Saya lebih dari 20 Ramadan berada di Timur Tengah. Ya, di Mesir, di Kuwait, Arab Saudi, di Emirat. Kalaupun ada ceramah, selesai sholat 4 rakaat, 2 istirahat. Karena rata-rata masjid Timur Tengah kan sholat malamnya, sholat tarawihnya 1 juz, sehingga butuh energi. Selesai 4 rakaat mereka istirahat. Sebagian ada yang bawa kopi, bawa teh, ada yang bawa kurma, dibagi-bagi ke jemaah untuk menambah energi. Lalu imamnya berdiri, beri tausiah ya 7 menit, 10 menit, itu aja. Lalu balik lagi sholat dilanjutkan. Jadi yang dicari oleh orang itu, di mana kita sholat? Di Mesir, saya kalau pergi ke Mesir, ada masjid kecil, 1/4 masjid kita ini. Kecil, tapi halamannya luas. Imamnya masih sangat muda, jauh lebih kecil dari saya. Dia hafiz qiraat sab'ah. Hafiz qiraat sab'ah, 7 qiraat. Maka kalau dia sholat tarawih 8 rakaat 1 juz, diganti-gantinya qiraat. Kadang malam itu 3 qiraat, kadang 2 qiraat. Bisa di request pula. Saya pergi sholat ke situ kan. Kalau setiap ke Mesir saya kejar ke sana. Bapak Ibu kalau terlambat jangan harap dapat tempat dalam masjid. Mungkin di trotoar, mungkin di jalan. Begitu orang berebut ya, menikmati salat malam. Karena hadisnya kan man qama ramadhana
imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang qiyam Ramadan itu ya tarawih, dengan penuh iman, penuh perhitungan, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Jadi saya pergi sholat ke sana, saya berharap akan dengarkan beberapa qiraat, menikmati qiraat sama. Malam itu satu qiraat aja dia baca, qiraat yang biasa yang kita baca orang Indonesia ini, Hafaz an Asim. Selesai sholat witir, beberapa alumni pondok kami yang sedang kuliah di sana, saya bilang, satu qiraat ya dia bacanya. Tadi Ustaz kesini berharap banyak qiraat. Ya Ustaz, tapi beliau tuh bisa di request itu. Maka saya maju ke depan, saya salami Imam. Assalamualaikum ya Syekh, jazakallah khair. Saya tetap panggil Syekh walaupun sangat kecil umurnya, tapi dia ilmunya luar biasa, lebih tua dari kita umurnya. Lalu saya minta, besok bisa gak qiraatnya lebih dari 2? Insya Allah. Maka besok saya kejar pula sholat ke sana, dibayarnya 3 qiraatnya. Nah, orang begitu. Apalagi kalau malam ke-27, masjid yang paling tertua di Mesir itu masjid yang dibangun oleh Amr bin As. Masjid Amr bin As. Luasnya bisa 4 kali masjid kita ini. 4 kali masjid kita ini. Kalau malam 27, Bapak Ibu mesti hadir ke masjid itu sejak malam 26. Setelah itu jangan berangkat pulang. Tahan buang air kecilnya, bawa teman untuk menjaga tempat, ya, bawa modal. Kalau berbuka nanti ada agama lagi. Kalau buang air kecil atau memperbaharui wudu, harus ada jaga kawan yang menjaga tempat. Kalau enggak, habis. Mesti standby sejak malam ke-26, karena diyakini malam ke-27 itu malam yang potensi paling besar menjadi Lailatul Qadar. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sana, dari beberapa riwayat yang disampaikan oleh para ulama dari Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, generasi salaf, ya, umat terbaik dari umat ini, mereka semua berbahagia menyambut Ramadan. Mereka semua mempersiapkan diri ketika akan datang Ramadan. Dan inilah waktunya, 9 atau 8 hari tersisa bulan Sya'ban, hari-hari kita menyelesaikan persiapan kita. Mari Bapak Ibu sambut Ramadan dengan penuh bahagia. Ucapkan itu ke anak, ke istri, ke keluarga, teman sejawat di kantor. Di waktu puasa lah, alhamdulillah, semoga sampai umur kita ke Ramadan. Lah itu cerita, lah itu obrolan. Anak-anak kumpulkan di rumah. Anak-anak, kita mau segera Ramadan. Bapak Ibu yang punya anak gadis, ibu-ibu, ini hutang harus lunas. Hutang puasa wajib harus lunas. Ibunda Aisyah memang rata-rata beliau melunasi hutangnya di bulan Sya'ban. Beliau tidak mau berpuasa karena ada Rasulullah di sampingnya. Tapi bulan Sya'ban selesai hutang. Maka ibu-ibu pastikan hutang selesai. Anak-anak pastikan hutangnya selesai, yang perempuan yang sudah balik. Siapa yang hutang puasa wajibnya tidak selesai karena lalai, dosa besar. Dan hutang tetap dibayar. Siapa yang hutang puasa wajibnya tidak lunas karena ada uzur syar'i, sakit, menyusukan, melahirkan, maka dia tidak berdosa. Hutang tetap dibayar di Ramadan berikutnya, setelah Ramadan berikutnya. Kemudian, ya, dari saat inilah kalau bisa sudah tiap malam kita qiyamul lail. Sudah tiap malam kita bangun setengah jam menjelang azan subuh. Karena sebentar lagi kita akan makan sahur. Sahur yang terbaik itu dekat dengan waktu subuh. Jangan sahur menjelang tidur. Tidak sehat dan tidak sunnah. Maka sudah seharusnya malam-malam Sya'ban yang tersisa ini tiap malam kita qiyamul lail, agar begitu Ramadan datang qiyamul lail itu ringan bagi kita. Sudah tiap hari kita harus tilawah. Sudah tiap hari kita bersedekah. Karena Ramadan ini syahrul jud, bulan kedermawanan. Imam Az-Zahabi mengatakan ada seorang salaf yang luar biasa, kaya, dermawan. Setiap Ramadan dia membukakan orang 500 orang. Rasulullah mengajarkan siapa yang membukakan puasa orang lain, bagi dia pahala orang tersebut tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Maka siapa yang ingin berpuasa di satu Ramadan dengan 2 kali puasa, mudah caranya. Kita berpuasa, lalu kita beri perbukaan 30 orang. Puasa 2 bulan. Kita sebulan, pahalanya sebulan lagi. Berapalah membukakan orang sebulan ini? Kalau satu bungkus nasi 20.000,
kali 30 berarti 600.000. Upayakan ada uang sebanyak itu. Infak ke masjid, infak ke mana? Untuk babuko 30 orang atau babuko 30 hari 1 orang. Nilainya sudah 1 Ramadan. Intinya Sya'ban adalah bulan persiapan kita, bulan kita menyambut Ramadan. Begitu Ramadan kita sudah dalam level tinggi, kita sudah berada dalam suasana yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya yang menyampaikan dan bagi kita yang mendengarkan. Kalau ada pertanyaan silakan.